Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqan linnas wa bayyinatin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan lagi satu cara dari beberapa cara yang sudah diuji coba dan ternyata hasil daripada program-program yang kita sudah laksanakan sejak adanya Ubadifah ini, alhamdulillah terpola menjadi 3 fakultas sekarang. Dan dengan 3 pola itu kita masing-masing melihat kualitas yang sudah ada di Ubadifah ini. Mahasiswa Ubadifah telah menggambarkan keberadaan dirinya sesuai dengan kelasnya atau jurusannya. Kalau selama ini program kita itu masih acak, kadang di satu kelas itu ada yang sudah mahir baca Al-Quran, ada yang masih terbata-bata, dan itu campur, jadi kesulitan kita sebagai mudabir mengompokkannya, dan cenderung juga waktunya tidak tercukupi. Tapi bedaannya kalau sudah kelasnya itu sama semua, maka satu penyampaian penerimanya juga satu, tidak ada perbedaan. Itu nanti kelas sesuai dengan tingkatannya, insya Allah sesuai dengan materi penyampaiannya oleh dosen-dosen yang sudah mumpuni di bidangnya. Jadi mudah-mudahan minimal kita merasakan kalau kita tidak bisa membandingkan dengan di dunia luar. Baik, hari ini kuliah perdana ya, katakan kuliah perdana dimulai dari internal dulu karena ada rencana dari ketua yayasan, kemudian katanya sesekali nanti kita panggil dosen dari luar. Jadi kita lihat juga situasi dan kondisinya, dosen seperti apa yang bisa memahami pola pikir kita, pola rasa kita, pola gaul kita. Nah, kita lihat, jangan sampai kita panggil dosen dari luar yang belum mengetahui situasi dan keadaan kita, ya akhirnya justru membawa keluar nama yang ini kalau positif, kalau dia keluar kita itu secara negatifnya tentu kita tidak ingin. Jadi fitnah. Jadi yang mengetahui kita sendiri ya adalah kita juga sebenarnya. Jadi kita betul-betul harus melihat dulu orang yang akan diundang sebagai tamu dosen kami. Karena ini perdana, ya mari kita mulai ala kita. Itu sudah menjadi kata-kata yang membangkitkan untuk kita sadar dengan Al-Quran, bahwa selama ini kenapa Al-Quran itu berjalan seperti biasa saja, ya karena mungkin nggak ada kata-kata yang memacu, maka muncul satu perkataan bahwa selama ini memang belum terlalu penting bagi kita melihat Al-Quran itu. Maka kata-katanya Al-Quran itu penting, bukan yang penting Al-Quran. Jadi Al-Quran itu penting, ada tingkat keseriusan, ada tingkat keistiqomahan, ada tingkat yang sangat sungguh-sungguh tinggi ingin dengan Al-Quran.
ingin bersama dengan Al-Quran. Kata-kata penting. Kata-kata penting itu membuat kita tidak beralasan-alasan, kecuali sesuatu yang mungkin tidak kita, bukan alasan lagi, tapi tidak memungkinkan untuk kita. Yaitu kita mau tunjukkan apa betul kita, hubungan kita dengan Al-Quran itu adalah sesuatu yang amat sangat penting. Itu yang kita mau bangun. Walaupun sedikit, kita berguru kepada Rasulullah. Sahabatnya cuma empat yang dibina. Tapi nyatanya menghasilkan miliaran umat sekarang dengan tingkatan-tingkatannya. Jadi empat betul-betul jadi. Nah, jadi itu pengenalan tentang Al-Quran itu penting. Tapi bukan yang penting Al-Quran. Nah, bukan yang penting Al-Quran itu asal dia sudah merasa bisa baca Quran, perasaan itu sudah cukup. Dan datangnya itu hanya enjoy, enak mendengar, tidak ada rasa ingin merubah apa yang ada pada dirinya. Aku ngaji, yang penting ngaji. Aku ikut kok ngaji, aku ada kok pengajian. Saya ngaji seminggu ada 4-5. Tapi dilihat dari perkembangan diri yang mengaji ini, ya seperti juga orang yang tidak mengaji. Bicaranya seperti itu juga. Kalau misalnya belanja sayur sama tukang sayur, sama itu. Ibu-ibu yang ngaji dan tidak ngaji itu sama juga. Kadang-kadang ngambil cabai, boleh ya bang, 1 cabainya misalnya. Kalau apa mau beli, coba dulu ya. Nah itu tingkat awam. Jadi itu dulu yang dimengerti dalam benak kita, bahwa Al-Quran itu penting. Mengapa penting? Itu satu pertanyaan. Bukan yang penting apa. Jadi bukan yang penting Al-Quran. Itulah gambaran umat Islam sekarang ini. Dari cukup Indonesia saja 280 juta 280 juta yang menganggap Al-Quran itu yang penting Al-Quran. Wah, sangat banyak. Ada 70 juta menurut data Departemen Agama. Sampai sekarang ini sudah 80 juta yang umat Islam tapi buta huruf. Buta huruf. Buta huruf apa? Bagaimana cara mendeteksinya? Gampang. Kalau abang bilang 80 juta, wah pikiran kita ke Papua, kemana. Padahal 80 juta itu dimulai daripada rumah setiap orang. Contoh, di rumah kita masing-masing ada berapa sih yang di situ expert baca Al-Quran? Jangan-jangan kita aja, suami kita, menantu kita, anak kita, bisa dihitung dari situ yang berpaham bahwa Al-Quran itu penting. Ini jadi bisa dilacak itu bisa. Bagaimana lagi sudah keluar tetangga kita, tetangga depan, belakang, samping, kiri, kanan, bisa dilihat siapa-siapa yang peduli dengan Al-Quran. Terus ke tingkat RT-nya, kelihatan kan tingkat RT. Kalau tingkat RT dilihat dari masjidnya, berapa orang yang sholat subuh, Masya Allah, hampir bisa dilihat. Jadi jangan harap umat Islam itu hanya tanda membuat kita menghibur diri. Bahwa umat Islam itu akan mendapatkan kasih sayang Allah, barokah dari Allah. Iya, kalau kita lihat dari diri, kata Allah, lihat dulu apa tempatnya, layak enggak menerima rahmatku, layak enggak menerima ridho. Bukan begitu. Tapi kita sering dengan kata-kata insya Allah,
umat Islam banyak mendapat barokah, nanti menang Allahu Akbar. Gitu. Nyatanya tidak bisa Nyatanya kalah. Nyatanya apapun alasannya, bilang curang apa segala macam, yaitu menunjukkan kualitas kekurangan. Kenapa? Nah, Al-Quran itu penting, pastilah sedikit orangnya kita mau ciptakan. Baik, mengapa Al-Quran itu penting? Mengapa Al-Quran itu penting? Ternyata dari huruf surat Al-Fatihah sampai ke An-Nas itu, pertama itu kalau cara berpikir kita mulai dari diri kita manusia, maka Al-Quran seluruhnya itu hanya ingin mengenalkan diri. Mengenal diri manusia. Ada sabda yang terkenal, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini kaitannya dengan nanti tanggung jawabnya manusia itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Sulit sekali kita beribadah secara benar dari yang menciptakannya. Jadi mari kita mengenal diri kita berdasarkan petunjuk daripada yang menciptakan diri kita. Jadi mengenal diri di luar daripada petunjuk Allah, dalam hal ini Al-Quran, dengan mengenal diri secara tidak jelas jati diri. Maka yang pertama, ya, petunjuk pertama, Allah memberikan sebuah nama Alkitab. Alkitab. Alkitab itu adalah tulisan, secara bahasa. Tulisan siapa? Tulisan Allah. Lukisan Allah. Tulisan Allah. Nah, ternyata diri kita ini sebelum kita Al-Quran itu adalah kitab Allah. Tulisan Allah. Tulisan Allah yang bentuknya bukan dicoret-coret kayak kita menulis sekarang ini, tapi langsung menjadi sesuai dengan yang dikehendaki. Misalnya saja, kalau kita menulis sesuatu, misalnya mata di tulisan, nggak ada matanya di situ. Tapi kalau tulisan Allah, langsung mata itu yang berkedip-kedip itu tulisan Allah. Dilihat dari segi lahirnya. Ya, kita satu istilah, tulisan Allah. Nah, dengan perkataan ini merubah pola pikir kita bahwa diri yang kita bawa ini adalah memang sesuatu yang penting, karena diri yang kita bawa ini adalah kitabullah. Jelas sekali ayatnya, Quran 17 ayat 14. Iqra kitabak, kitabmu. Iya,
Jadi seolah-olah begini, Allah berfirman, Iqra kitabi, bacalah kitabmu yang telah menjadi kitabmu. Kitabku kujadikan kitabmu. Ya, bacalah dirimu. Dirimu itu adalah kitab. Iqra kitabak kafa bi nafsika al yauma, detik ini, saat ini dan seterusnya, hasiban, dapat kamu pikirkan, dapat kamu perhitungkan. Siapa diri itu yang kita bawa-bawa? Maka kalau begitu, dengan membaca Al-Quran dengan membaca kitab secara benar, itu sama dengan memperbaiki tulisan-tulisan Allah yang sudah kita rusak secara zahir. Apa tandanya? Allah memberi kita namanya indra. Mata tulisan Allah kita sudah banyak menyalahgunakan untuk tidak melihat kitab Allah. Mata sebagai kitab Allah yang diberikan kepada kita, banyak kita mempergunakan, artinya telah merusak kitab Allah itu dengan melihat kepada hal-hal yang tidak sebenarnya untuk dilihat menurut penulisnya. Nah, ternyata untuk mengenal kitab Allah yang kita baca itu secara tertulis tadi, ada orang bilang sulit membaca. Kenapa di pikirannya ada sulit? Karena dia melihat lembaran kitab itu berjumlah 500 lebih halaman. Maka pikirannya pun merasakan ada kesulitan untuk membaca kitab yang 500 halaman. Tapi bagi orang yang berpikir dan mau mengenal betul dirinya itu, maka melalui petunjuk kitab Allah, namanya kitab yang kita baca itu, ternyata sangat mudah. Coba orang melihat Al-Quran 500 halaman, tapi tahukah kita bahwa 500 halaman itu sungguh-sungguh sebenarnya hanya terdiri daripada 30 huruf hijaiyah atau 28 atau 29. 28, 29, 30 huruf hijaiyah. Nah, jadi untuk membaca huruf Al-Quran yang 500 halaman itu hanya memerlukan waktu sedikit. Ya, katakanlah untuk mengenal satu huruf, semalas-malasnya kita belajar satu huruf 1 hari. Semalas-malasnya. Karena kenapa? Karena ada satu huruf 10 tahun nggak bisa-bisa. Kenapa? Yang nggak pernah dilihat, nggak pernah mau tahu apa tulisan kitab itu. Kenapa betul? Iya, tadi huruf shot nggak tahu. Nah, kalau huruf shot umurnya 40 tahun. Kalau huruf jim, tahu umurnya 60 tahun. Dan itu huruf-huruf itu sebagian besar adalah mewakili daripada anggota-anggota tubuh kita. Ada orang yang meneliti bahwa huruf itu mempunyai makna dari tubuh kita ini. Dulu kalau nggak salah
Abang pernah menjelaskan tentang basmalah itu ya. Basmalah kita di mana? Udah lupa ya, karena terlalu lama kan. Ada yang ingat nggak basmalah itu di mana? Maksudnya di antara Oh ya, di sini perlunya kita ada iya. Iya, jadi Mbak Riri, Mbak Ella yang bertanya tuh harusnya tahu. Iya, tapi memang ya mungkin ada hikmahnya juga, Allah melupakan. Iya, saya pikir tadi sudah tahu. Padahal itu sungguh amat penting. Dengan melupakan basmalah dalam diri kita itulah yang membuat semuanya menjadi terbata-bata. Karena basmalah itu penting, bukan yang penting. Nah, mari kita kembali. Mengenali diri secara huruf saja itu membutuhkan tadi ada bilang 28 huruf, 29 huruf sampai 30. Kita konkretkan saja 30 sama dengan hitungan bulan. Hari. Maka kalau ada orang yang mau betul-betul belajar kitab Al-Quran tertulis itu semalas-malasnya hanya membutuhkan 2 hari. Bagaimana caranya? Ya, alif sudah bisa membaca. Tapi yang disebut alif sudah bisa membaca harus dikuasai dengan cara apa? Dengan menulisnya. Jadi tidak saja hanya bisa alif menyebutnya, tapi dia sudah bisa juga menulisnya. Jadi kalau sehari itu menulis alif penuh dan Al-Quran, masa satu hari nggak bisa menguasai alif. Tambah. Jadi kata Al-Quran, kitab tulisan Allah, hai kemana saja kamu bawa dirimu, tidak ada usaha mengenal aku, padahal aku adalah dirimu. Tidak bisa membaca kitab sama tidak bisa membaca dirinya sendiri. Pesan saudara. Ya. Iya. Jadi semua huruf itu mewakili satu bentuk di dalam tubuh kita. Abang belum bisa menjelaskan yang 30 huruf itu, tapi dari basmalah itu sudah menggambarkan. Dan itu sudah ditulis di dalam buku Misteri 12 Bulan. Yang saya pikir buku itu sudah habis. Ternyata saya buka di Google, menyebar di seluruh perpustakaan seluruh Indonesia karena pakai ISBN. Wow, baru saya tahu. Iya. Jadi ternyata buku itu kalau sudah ada ISBN-nya itu oleh Perpustakaan Nasional, ada di katalog dan dibagi-bagikan kepada seluruh fakultas gitu ya, universitas. Jadi kalau mau lihat Misteri 12 Bulan itu klik Misteri 12 Bulan, langsung keluar itu Akib Mustofa. Dan harganya saya lihat beda-beda dengan akun yang menjualnya. Allah, saya sendiri sudah puluhan kali itu kan 2000 berapa. Jadi titik tekannya di sini Alkitab, pandanglah Alkitab yang kita baca secara tertulis itu adalah diri kita secara lahiriah. Yang terdiri dari 28, 29, 30 huruf.
Dan ternyata lagi di antara 30 huruf itu atau 28 huruf itu ada 15 huruf yang bertitik dan 14 huruf tanpa titik. Allah lagi-lagi memudahkan kita membaca. Itu nanti kita harapkan Bang Gandhi memasukkan itu di dalam buku mahasiswa kita itu. Benar-benar itu jadi kita punya semua. Nah, pertanyaannya untuk kita semuanya. Tapi yang sudah tahu duluan pernah mendengarnya, yang nggak usah jawab. Saya tanya yang kira-kira belum. Pertanyaannya, tadi 30 huruf, 28 atau 29, 14 huruf yang bertitik, 15 huruf yang bertitik, 14 yang tanpa titik. Pertanyaannya, ada 2 huruf yang bertitik 1 di bawah. Siapa yang belum tahu? Angkat tangan. Ada 2 huruf yang bertitik 1 di bawah. Yang tidak tahu, angkat tangan. Yang belum tahu, angkat tangan. Berarti sudah tahu semua kan? Kan nggak ada yang datang. Hah? Benar? Kamu nggak tahu? Kalau dikasih tahu, tahu ya? Nah, itu huruf ba dan jim. Ba dan jim. Bedakan huruf asli dan huruf panggilan. Kalau ja itu huruf panggilan. Kalau jim huruf asli. Jadi ba dan jim. Ba dan jim. Ba itu huruf asli, meskipun belum dikasih fathah itu tetap ba. Jim itu huruf asli, tapi ketika dikasih baris fathah ya panggilannya. Coba renungkan 500 halaman di seluruh Al-Quran ternyata hanya 2 huruf yang bertitik 1 di bawah. La ilaha illallah. Kan kalau tidak bisa membaca Al-Quran, kata Omerama terlalu kemana aja. Kan cukup 2 hari atau 2 menit atau 2 detik atau 2 jam. Saya tahu ya, apalagi udah berumur 40 tahun. Iya, itu dia yang saya berpikir bagaimana supaya kita ini sadar betul. Dan yang membuat kita agak terbaca karena selalu kita melihat Al-Quran itu sesuatu yang terpisah dengan diri kita, sehingga kita ada kecenderungan mengabaikan Al-Quran karena dia berada di luar diri kita. Seolah kalau kita tidak peduli dengan Al-Quran, kita baik-baik saja, ya kan? Al-Quran kan di sana, aku di sini. Padahal Al-Quran itu adalah nyata-nyatanya, realitasnya adalah diri kita sendiri. Coba kita tes. Di dalam Al-Quran ada namanya ainun, yang artinya mata. Coba lihat, ada nggak mata di situ? Di Al-Quran di situ ada nggak mata? Kan tulisan ainun. Mata yang sungguh-sungguh di mana? Mana yang lebih penting itu apa di sini? Ya dua-duanya penting, karena bagi orang yang tidak bisa melihat matanya pada dirinya, maka Al-Quran turun, ini loh matamu, seperti ini loh. Maka kita kenal diri kita melalui Alkitab atau Al-Quran. Nah, jadi hal yang membuat orang menganggap Al-Quran itu sepele karena melihat Al-Quran itu sesuatu yang lain daripada dirinya sendiri. Gitu. Nah, jadi dengan pernyataan ini, bagi kita yang sudah mengajinya berpuluh-puluh tahun, tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak mau membaca Al-Quran. Kalau perlu di awal-awal paksa diri, karena betapapun dengan itulah
cara untuk bisa memperbaiki diri kita ini sebagai kita Allah. Ya, jangan kita manjakan diri kita. Tidak membaca Al-Quran artinya tidak peduli dengan dirinya sendiri. Rusak bacaan Al-Qurannya artinya merusak salah satu atau dua atau tiga komponen dalam diri kita. Karena seluruh huruf-huruf Al-Quran yang dijaga oleh malaikat sungguh-sungguh adalah diri kita yang dijaga oleh malaikat. Kanan kiri, kanan belakang, atas bawah, seluruhnya benar. Berarti sangat penting membaca dengan benar, dengan makhluk huruf dan Iya. tajwid. Semua yatlunahu haqqa tilawati. Baru penjelasan tentang itu. Ada dua huruf yang bertitik dua di atas. Yang tidak tahu angkat tangan. Bisik-bisik. Nah, itu kan, itu namanya kecolongan kita. Ta dan Ko. Ta dan Kof. Ta dan Kof itu seluruhnya Al-Quran ada. Jadi ta dan Kof mewakili Al-Quran 500 halaman. Jadi kalau kita sudah menguasai ta dan Kof, itu artinya seluruh Al-Quran sudah tamat bagian ta dan Kof. Jangan lihat lagi 500 halaman. Penting nggak? Tadi kelas kita dia, ya Allah, selama ini bang kita baca aja begitu. Ternyata itu. Saya bilang apa maksud ternyata? Kenapa keluar ternyata? Ya karena setelah dipikir-pikir, dilihat dan dianalisa, diperhatikan, ya memang harus kita bilang ternyata. Selama ini yang tidak kita pikirkan begitu ternyata apa? Mudah, gampang, lebih sulit dari bahasa-bahasa lain. Dan ternyata juga huruf-huruf Al-Quran itu sudah sesuai dengan alat ucap. Alat ucapnya itu cuma 3 kan? Ain, ro, dan ba. Aroba, ain tenggorokan, ro lidah, ba bibir. Kalau bahasa tajwidnya tadi apa? Al-jaub, al-haq, al-lisan. Salah satu di 3 aroba ini rusak, maka kita tidak bisa baca. Ain, ro, ba, aroba. Itu lalu dia mengatakan bahasa Arab. Ternyata enggak, itu bahasa jati diri asli. Uruban atroba. Jadi semua orang yang berbahasa pakai ain roba, meskipun bahasa yang keluar adalah bahasa Cina, bahasa Jerman, bahasa Inggris, tapi tetap pakai 3 komponen ain roba. Posisinya sama dengan alif lam mim juga ya, Bang? Posisi aroba itu alif lam mim. Ain kan a-nya, ro lamnya, ba mim. Iya. Alif lam mim. Ininya statusnya sama huruf mim sama Makanya ba, dibelain. lam sama ro, Lam kan huruf lidah, tidak guna gitu-gitu kan. A sama A kan huruf tenggorokan. Lam sama ro. Nanti yang kaitannya dengan tenggorokan kan ada huruf na, yang kaitannya dengan lisan ada. Tapi yang pasti orang baru bisa bicara ketika ada 3 huruf itu ain, ro, dan ba. Itulah huruf asli dari Allah itu. Jadi bukan huruf asli itu yang tertulis sebagai huruf. Ya, aslinya itu adalah tenggorokan, ro, dan ba. Kemudian dibahasakan menjadi lisan, tenggorokan apa? Al-haqqu, al-jabu, Itu huruf Ya, halqi. halq. Jadi itu namanya tertulis.
Tapi nama itu mewakili satu wujud. itulah nama Itulah yang tenggorokan namanya. Oh, kalau begitu penting aroba itu. Bukan yang penting, Bukan yang penting aroba itu yang diingat bahasa Arab, ya kan? Lisanul Arabi. lisanan Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'annakum ta'qilun. Pergunakan akal. Ternyata setelah kita mempergunakan akal menemukan Oh, ternyata aslinya aroba Arab. itu adalah ain, ro, dan ba. Ini salah satu komponen yang ada di dalam tubuh kita yang sangat-sangat penting. Untuk menghasilkan suara itu. Iya. Nah, jadi hari ini saya teringat kepada cucunya Bunda. Hari ini atau kemarin lahir satu kitab. Lahir satu Kitab yang namanya anak bayi itu kitab asli. Siapa yang membacanya? Ya orang tua ini, nenek ini, bapak ini, saudara ini. Kitab yang lahir. Tulisan Allah. Dari kitab itu. Nah, kitab bayi ini itu kalau kita ambil dari apa Rasulullah itu sampai 25 tahun. Maka di umur 25 tahun turun Al-Quran. Di umur 63 tahun itu maksudnya turun yang namanya ruhan, wahyan. 25 bukan 40. Al-Huda, Udah 40 yang 40. maksudnya. Jadi bayi Alkitab 25 tahun Al-Quran 40 wahyu Rasulullah Al-Huda 40 tahun Al-Huda manusia. Nah, bahasa-bahasa ini hanya bisa dipahami, dimengerti oleh yang sama dengan vocabulary istilah-istilah yang kita sudah kenal. Kalau didengar oleh ustadz lain yang belum pernah mengerti, ini ustadz gila ini. Iya. Nggak ada dalilnya, nggak ada apa nih di kitab apa. Ya sulit karena kitabnya adalah dirimu sendiri dan dalil itu adalah dirimu sendiri. Sulit. Jadi kita tidak bisa berdebat dengan orang seperti ini. Lain apa membicarakan apa yang kita rasakan dan orang berbicara apa yang tidak dia Rasakan atau mengalami. Betul apa betul? Maka kita memang harus selektif. Selalu ada saja yang berlainan dengan pandangan-pandangan luar. Nggak apa-apa, itu justru membuat hati kita hasanah Membuat hati kita semakin yakin. sudah ya menambah keimanan. Ada 3 huruf yang bertitik 3 di atas. Angkat tangan yang belum tahu. Ya, nggak ada jadinya belum tahu kan? Semua tahu. Huruf apa? Huruf apa? Dua dong. Huruf sa dan ya 2 huruf yang bertitik 3 di atas huruf sa dan shin. Huruf sa dan shin. Dan untuk mengenal 2 huruf itu kita perlu beberapa waktu. Hanya pada diri kita kan. Dan yang dimaksud menguasai huruf hijaiyah itu adalah bisa membacanya dan bisa menulisnya secara hafal. Itu artinya sudah menguasai. Tapi kalau hanya bisa menulis setelah melihat, belum menguasai. Baru belajar menguasai. Jadi pastikan diri kita bisa membaca dan bisa menulis. maka itu namanya
menguasai. Saya rasa kalau untuk tulis menulis mulai dari fakultas Kitabiah Qur'aniyah Budaiyah belum ada yang lulus itu. Uji coba inna sholati wa nusuki nggak ada benar. Iya kan? Masih ingat aja. Ya itu contoh apanya di bawah kita semua. Konkret. Untuk tulis menulis berlaku kepada semua untuk fakultas. Ya. Maka perlu masuk di tender ini. Supaya sama nanti begitu kita tulis ayatnya, oh bisa. Tulis ayatnya bisa. Masya Allah. Canggih betul. Kadang-kadang bahasa Indonesia ini ditulis Arab sih. Arab Pegon. Arab Pegon. Tulisan Arab Jawi ya. Iya, Arab Pegon. Jawi katanya. Arab Pegon. Layu dulu begitu. Arab Layu. Saking kenalnya tulisan Arab itu tidak ditulis bahasa Indonesia. Oh, Arab Melayu. Dan itu semuanya hendaknya dilihat sebagai kualitas diri kita. Dalam hal ini kekurangan diri kita. Salah menulis ada sesuatu yang salah pada diri. Salah membaca ada sesuatu yang berubah pada diri. Karena diri kita ini kan apa? Gerakan di dalam itu gerakan elektrik. Gerak sedikit itu ada yang apa gitu? Kayak apa ya? Apa namanya itu? Kalau jantung itu dilihat di sini kan? Iya, begitu. Setiap hari kita ngomong begini aja, begitu tuh. Frekuensinya ya, frekuensi. Jadi salah baca frekuensi kita gerakannya serba salah. Coba lihat kalau frekuensinya begini, wah ketemu gimana? Kalau nggak baca gini, nggak ada frekuensi, kan mati. Dan nyatanya baru bisa nyambung radio itu, televisi itu kalau frekuensinya. Jadi bisa berdialog kepada Allah kalau frekuensinya sama. Bisa berdialog kepada malaikat siapa kalau frekuensinya sama. Satu frekuensi. Iya. Kalau udah beda frekuensi nggak males. Jangan nyambung. Dan Allah telah mengisyaratkan itu. Wakadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Kita tadri mal kitab. Kamu tadinya itu nggak ngerti apa Alkitab, walau iman juga kamu. Walakin ja'alnahu nuran. Dengan nur cahaya itu bisa kita. Ini hanya satu-satunya huruf yang bertitik dua di bawah. Ini ditanya. Benar kan? Benar ya? Satu-satunya huruf bertitik dua di bawah. Iya. Ada 8 huruf yang bertitik satu di atas. Wah, ini sebenarnya cari-cari. Apa aja? Coba temukan. Pak Iri yang sudah banyak nulis nih. Coba temukan. Coba. Ya. Jadi itulah hal-hal yang selama ini terlupakan untuk memperhatikan itu. Padahal itu semuanya membawa kepada kemudahan. Misalnya takom, dazal, rozai, kan itu ada kepan-kepannya juga. Dan itu semua berjumlah 15 huruf yang bertanda titik.
2 di atas, titik 2 di bawah, titik 3 di atas. Udah. Nggak ada yang Iya. Ujung tambah 8 yang bertitik 1 di atas itu ada 8. Nah, terus yang lebih juga harus, kenapa kita mudah membaca kitab? Kenapa? Karena kuncinya hanya harus menguasai dua istilah, yaitu kuasai huruf hijaiyah yang berjumlah 28 atau 29 itu, dan kuasai 15 tanda baca. 15 tanda baca. Kuasai tanda baca satu hari satu hanya perlu 15 hari. bagi yang malas, tapi bagi yang rajin 15 menit cukup. Karena tanda baca itu tidak lebih daripada a, i, u, an, in, un, a, a. Mulai dari ba supaya ba, bi, bu, ban, bin, bun, ba, bi, bu, ba, ba. Itu 15. Jadi hanya butuh 45 menit untuk menguasai huruf hijaiyah dan 15 tanda baca. Setelah menguasai itu, maksudnya bisa menulis dan bisa membacanya, maka selanjutnya hanya diperlukan latihan demi latihan. Latihan membaca mulai dari 2 huruf dan dengan 3 huruf dan dengan 4 huruf sampai 5 huruf. Kalau sudah bisa membaca itu, tidak ada yang lebih dari kamu. sepertinya ya, Ada yang lebih. ada nggak Ustaz yang lebih dari 5? Yastaghfirun. Oh ya sudah, yas Kalau di malam 8 ada yang, nah, tapi ada yang berulang, ada yang berulang. Mustaqbil. Mustaghfirin. Mustaghfirin. Nah kira-kira kelas kitabiyah untuk membaca kitab perlu berapa lama? Kira-kira perlu 45 menit, perlu 45 hari, perlu 45 tahun, 45 jam. perlu 45 jam. Kira-kira berapa? Satu semester ini bisa nggak selesai? 4 bulan. 4 bulan bisa. 4 bulan itu bisa menulis, bisa membaca. 6 bulan pas satu semester. Nah, dikasih 4 bulan. Siap-siap evaluasinya 2 bulan. Sebulan Iya. siap-siap, 4 bulan nanti sebulan evaluasi. Nah, yang ini nanti ada sertifikat. Bagi fakul Fakulti. Alhamdulillahnya ya kalau kuliah di dunia seperti itu. Oh ya, mudah-mudahan. Amin. Saya di pikiran saya ada ke orang kaya tiba-tiba mengatakan, Banyak, banyak sekolah-sekolah hafal Al-Quran sekarang di Jakarta itu dari orang-orang dermawan. ini rumah saya Ya. pakai 3 tahun untuk Hafal Al-Quran, ngaji kitab kuning. Insya Allah mudah. akan. Sebenarnya ada di benak saya ini kalau bisa di lobi-lobi Ustazah Nuzulia itu Ibu Dewi kalau mau Dewi, bukan Dewi. Ibu Dewi, Hmm. iya 3 kelas saja. Berapa itu? Tapi bergantung lobi Ibu Nuzulia daripada yang ke sana itu jauh kita tidak bisa hadir. Buat yang nyata, amalia yang nyata di daerah Jakarta 3 lokal aja. Kemarin aku bilang kapan mau ketemu lagi. Hmm. Ikut aja nggak? Itu di grup semua. Oh,
pikir-pikir berbaik sangka aja kalau dia dengar ini mungkin tergerak aja. Soalnya dia punya tanggung jawab berat juga, kan itu pesan daripada suaminya. Jadi dia juga tidak bisa menahan-nahan uang yang ada padanya dengan mempergunakan sesuai dengan niat suaminya gitu. Jadi kita bukan apa, tapi itu ya kita ini ada wadah. wadah. Jadi kalau dibuat selagainya ya terus terang kita nggak bisa. Nah, makanya. Jadi Bisa. juga kemarin bilang karena belum ada apa lagi dari kelanjutannya dari Sulaiman semuanya itu jadi. Iya. Jadi Mbak Dwi pengen ke sana mau jalan dulu Mbak, bilang Dalam iya. jalannya mau dibikin dulu. Kayaknya apa perlu begitu gitu Pak? Jalan dulu. Dia juga lagi lihat itu layak untuk dibuat bangunan atau enggak lagi mau tanahnya. Oke. Kita ada waktu 10 menit lagi sesuai dengan kebiasaan orang kuliah. Selalu ada aja kesempatan 10 menit untuk tanya bagi mahasiswa yang belum mengerti, belum paham, atau mau membuat semacam usul yang berguna untuk kita semua, silakan. Jadi pesan terakhir dari Alkitab ini adalah kalau indranya itu dititipkan kepada indra, maka melihatlah dengan mata Al-Quran. Jadi mata kita itu adalah Al-Quran, itulah yang melihat bagi kita. Mendengarlah dengan Al-Quran itu sebagai telinga kita. Melihatlah dengan mata Al-Quran, mendengarlah dengan telinga Al-Quran, berbicaralah dengan mulut Al-Quran, ucapan lisan Al-Quran, lisan Quran. Berbicara dengan lisan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah lidah kita untuk berbicara. Al-Quran itu mata kita untuk melihat. Al-Quran itu telinga kita untuk mendengar. Ya. Ya nanti masuk ke yang ya semuanya akan begitu. Ini berbicara masalah jelas. Nah ini karena pernyataan-pernyataan ini baru bagi abang juga, bahwa melihatlah dengan mata Al-Quran, baru saya juga menemukan pernyataan itu, maka anggap sajalah sebagai ilmu awal yang masuk dalam dan benar adanya. Kan lima panca indera kan aja. Oh ya. Dan semua kalau dicari itu ayat-ayat beberapa yang kaitan dengan mata. Dan kalau tidak terpaksa dan terpaksa, Allah sudah mengatakan walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna. Matanya tidak pakai Al-Qur'an memandang. Walahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha. Dia punya telinga untuk mendengar. Pakailah Al-Quran itu sebagai telingamu untuk mendengar. Terus apa? Yang kau biha walau la yusiruna biha walau adhanun la yasmauna biha walau qulubun la yafqahuna biha bal hum Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti al-an'am, binatang jinak,
yang kalau dipanggil dia bilang naam, 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 tapi nggak melaksanakan. Al-an'am binatang jina, itu manusia jina. Sepertinya jina sekali kalau dipanggil. Iya, iya, iya. Ulaika kal an'am bal hum adall. Nah, wa ulaika hum ghafilun. Lalai daripada menjadikan Al-Quran itu mata untuk melihat, lalai daripada menjadikan Al-Quran itu sebagai telinga untuk mendengar, lalai menjadikan Al-Quran itu sebagai hati untuk memahami. Maka gambarannya tidak lebih daripada Al-An. Siap enggak kita bilang Al-An? Lebih sesat dari itu. Dan bukan saja Al-An'am, walaqad dzara'na li jahannam, walaqad dzara'na li jahannam. Jadi kami betul-betul ya, menjadikan zara'na itu menziarahi, memenuhi, menjadi penghuni, memenuhi jahannam. Yang menuju neraka yang bawah. Ketika diri kita ini tidak menjadikan apa. Berita gembira terakhir saya sampaikan. Saya membaca kemarin satu hadis yang jarang didengar. Ternyata Al-Quran itu syafaatnya berbeda dengan syafaat para nabi. Kalau syafaat Al-Quran itu bisa menghalangi orang yang diberi syafaat itu tidak masuk neraka. Jadi tidak jadi masuk neraka. Tanpa melewati, enggak, dia tanpa melewati neraka. Iya. Jadi datang Al-Quran, tadinya itu mau masuk neraka, dengan Al-Quran datang syafaatnya, dia bisa menghalangi orang itu tidak masuk. Jadi belum menyentuh ya? Belum. Nah, sedangkan Rasul itu adalah orang yang sudah masuk neraka, lalu dia memberikan syafaatnya, keluarkan umatku, keluarkan umatku. Sudah. Datang Nabi. Itu yang sebagiannya dari Bang, tapi kalau sebagian mungkin sudah juga yang semuanya harus bersebar. Maksudnya yang dapat syafaat nanti, mungkin yang kayak gitu, ada sebagian yang seperti itu, ada juga lah yang sebagian juga yang nggak sebelum ke neraka juga, sampai Garis Berarti besar. nanti nggak sama, berarti sama aja dong sama Nabi dan iya, sama Al-Quran. Ini mau membedakan antara lebih berarti lebih dahsyat ya. Iya, Yang maksudnya. karena dia kalau langsung ya, dahsyat. Nah, terus perbedaan kedua, syafaat Al-Quran itu tanpa izin. Iya, maksudnya Dari Allah Allah. orang-orang yang Kalau Nabi, ya Nabi izin. Nabi izin. Bahkan Nabinya sendiri, Nabi sendirinya tidak memohon dan izin. Ya, yang diterima itu dalam cerita itu kan Rasulullah diterima. Nah, tentu kalau Nabi memberi syafaatnya itu, ya tentu bersama dengan Al-Quran. Al-Quran itulah yang menunjuki kepada Nabi, inilah orang-orang yang tidak harus masuk neraka. Bang, dengan kuliah yang pertama ini, bagaimana kita mengenai pernikahan Al-Quran ini sebagai waktu dan selama ini saya suka ya, gimana sih cara mengenal diri dengan Al-Quran? Saya selalu menjelaskannya, ya kalau Al-Quran misalnya aku sholat, ya, jangan sholat, oh ini yang namanya manusia itu sholat, kalau yang bukan dia nggak sholat itu bukan diri saya. Terus saya bilang, misalnya Al-Quran berzina apa, dia pemaaf, oh berarti kalau yang dendam itu bukan diri saya. Saya menjelaskan seperti itu, tapi ditambah ini jadi lebih lengkap lagi gitu. Ya, kalau bicara tentang sholat, bacalah sholat yang baru terbit kemarin. Iya, maksudnya Sholat segala itu sesuatu penting. yang Al-Quran Ada penjelasannya. Ada penjelasan sholat secara fitrah, ada sholat Iya. secara ibadah. Nah, itu jelas.
Siapa yang sudah baca sholat? Oh masih. Ada baru beberapa bab. Iya. Selesai. Yang itu jangan sekali dibaca. Terkadang saya baca satu paragraf itu perlu 3 kali sampai gini. Cara memasukkannya itu Bacaan pertama itu jadi ya, baca kedua kali itu masuk, baca ketiga masuk dalam. baik untuk kuliah perdana Dengan waktu yang kita siapkan di jam 2. Sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kuliah perdana ini membangkitkan semangat kita melihat Al-Quran itu adalah bahagian dari diri kita yang terpenting. karena itu Kembali kepada moto kita, baca Al-Quran itu penting, bukan yang penting Al-Quran. Kita tutup dengan sama-sama membaca kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.